Kita sudah baca tentang firman Tuhan dari Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 ya. Ayatnya singkat tapi begitu pas saya baca, wah ternyata cukup syarat gitu ya. Bisa agak dalam ya. Di dalam hidup kita seringkali muncul pertanyaan gitu ya. Sejak dari kecil, anak-anak kecil sudah bisa bertanya. Ya, kenapa begini? Mengapa itu apa gitu ya anak kecil. Sampai kita besar pun seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan ya kalau kita kuliah. Begitu juga orang tua ya. Jadi pertanyaan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini adalah kitab di mana Habakuk mengalami pergumulan dan dia berseru kepada Tuhan. Ya. Tujuan daripada kitab Habakuk ini adalah untuk memperlihatkan Tuhanlah yang mengontrol dalam setiap kehidupan kita di dunia, baik orang baik, baik orang jahat, ya semua ada di dalam kontrol Tuhan. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan pendahuluan tentang latar belakang ya. Jadi pada masa Habakuk ini ada di waktu sekitar 612 sampai 588 sebelum Masehi ya. Jadi kalau bisa digabungkan mungkin seangkatan dengan Nabi Yeremia gitu ya. Nah, pada masa ini adalah pada masa di mana Yehuda ada di dalam masa penjajahan Asyur dan Babel. Kitab Habakuk ini berisi tentang percakapan Nabi Habakuk dengan Tuhan. Ya, ia mencari jawaban, tetapi kita bisa melihat Tuhan tidak langsung menjawab. Ya, jadi dia, kalau kita bisa katakan dia sedikit seolah-olah frustrasi gitu ya. Kenapa Tuhan tidak pernah menjawab apa yang dia serukannya itu? Tapi nanti di next ayat kita bisa lihat apa jawaban Tuhan. Nah, sekarang kita melihat dulu di kitab Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Tadi sudah kita baca. Ya, dikatakan yang ayat pertama, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nah, ini saudara-saudara, satu-satunya nabi di PL yang disebut di dalam kalimat pertama, ya. Nabi Habakuk, ucapan ilahi dalam penglihatan. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa dia menyebut dirinya sebagai nabi, ya, dan dia mendapatkan ucapan ilahi yang dia dapatkan dari Tuhan di dalam penglihatannya. Nah, saudara-saudara, kondisi ini kita bisa melihat sebelum masa Habakuk ini ada beberapa raja dari kerajaan Yehuda ya. Yang terakhir yang baik adalah Raja Yosia yang membangun reformasi gitu ya. Tetapi ternyata dampak dari reformasi itu seakan-akan saya katakan ya, kembali lagi bangsa Israel melakukan hal-hal yang rusak gitu ya, bobrok di hadapan Allah. Sehingga Allah memakai bangsa kafir, ya dalam hal ini ada bangsa Kasdim disebutkan. Kasdim ini menurut penafsiran adalah bangsa Babel, ya Babelonia. Dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda ini. Nah, bangsa Yehuda berada di dalam ketidakadilan, kekerasan, kelaliman, dan di samping itu juga mereka ada di dalam penjajahan, gitu ya. Jadi bangsa Israel di dalam dirinya sendiri sudah bobrok, rusak, gitu ya. Tidak lagi mau percaya kepada Tuhan atau menyembah kepada nabi-nabi Baal yang lain, tapi juga di bangsa Yehuda ini ada di dalam kondisi di mana mereka ada di dalam penjajahan, ya. Jadi saudara bisa lihat ada dua hal yang sangat penting terjadi di dalam bangsa Yahudi pada itu. Mereka tidak taat, lalu ada penjajahan. Ya. Sehingga Yehuda mengatakan berseru kepada Tuhan, ya, dan dia mengatakan bahwa saya ini adalah seorang nabi. Ucapan ilahi di dalam penglihatan ini adalah seorang yang menyuarakan tentang nubuat Tuhan. Ya. Ucapan ilahi berasal dari bahasa Ibrani, yaitu masa. Ya, yang berarti ucapan yang disertai rasa kesal dan marah. Ya, jadi Habakuk ini begitu kesal terhadap bangsanya dan juga marah. Ya, kenapa mereka begitu bebal dan juga mereka ada di dalam satu kondisi yang sangat tertindas. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam hubungan panggilan tugas sebagai nabi, maka Habakuk harus menyuarakan kebenaran, tapi dia juga menyuarakan suaranya kepada Tuhan, keluhannya kepada Tuhan gitu ya.
Nah, permasalahan yang terjadi di sini adalah Habakuk merasa ya Tuhan meninggalkan umatnya. Nah, tapi kita lihat di sini bukan umatnya yang berdoa kepada Tuhan, tapi hanya nabi ya. Nabi Habakuk yang berseru kepada Tuhan. Kemudian keluhan Habakuk juga tentang kebenaran Allah di dalam kitab Habakuk ini merupakan kita bisa mendapatkan ringkasan tentang percakapan Habakuk dengan Tuhan ya. Permohonannya hanya dua adalah pembalasan bagi orang jahat dan pembenaran bagi orang yang benar. Habakuk kelihatan sebagai nabi ini bingung gitu ya, bingung, merasa kesal gitu, melihat seolah-olah kok Tuhan lambat bertindak gitu ya. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi berlarut-larut buat dia ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita gitu ya mengalami satu persoalan, permasalahan, pergumulan, seringkali merasa beban itu begitu berat tentu ya. Dan juga waktu terasa berjalan lambat. Nah, di ayat 2 sampai 4 kita lihat Habakuk juga berseru kepada Tuhan, berapa lama ya Tuhan? Ya. Nah, di dalam ayat 2 sampai 4 ini berisi tentang keluhan Habakuk terhadap Tuhan yang berisi dalam doa, yang diungkapkan dalam doa yang mempersoalkan kesediaan Tuhan memberi perhatian kepada penindasan yang dialami bangsanya. Ya. Ayat 2 dikatakan, berapa lagi lama Tuhan? Aku berteriak, ya. Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan terjadi, tetapi tidak kau tolong. Di sini kita bisa melihat bahasa yang menarik, ya. Dikatakan berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Kemudian yang berikut, aku berseru kepadamu ada penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ya. Nah, saudara-saudara, hidup ini memang merupakan beban bagi Habakuk, tentu bagi setiap orang yang merasakan mengalami ya pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Nah, Habakuk adalah seorang yang bertanya dan mencari jawabannya. Dia sudah melihat dunia yang rusak dan membuat hatinya begitu sedih ya, karena dia melihat kekerasan dan kekejian ada di sekitarnya. Dan dia bertanya langsung pada Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, berapa lama lagi ya Tuhan? Ya, ini perkataan berapa lagi lama Tuhan merupakan ungkapan orang yang berseru yang sudah mengalami pergumulan yang lama. Ya, kalau kita saat ini mengalami pandemi, seringkali keluar ya, berapa lama lagi ya pandemi ini berakhir, begitu kan? Nah, ini baru sudah berlangsung hampir setahun lebih gitu ya. Kita sudah menjerit, berapa lama lagi? Coba bayangkan, bangsa Israel bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun harus mengalami pergumulan yang berat. Nah, tidak semua nabi mengalami pergumulan seperti Nabi Habakuk, Nabi Yeremia gitu ya. Tapi Nabi Habakuk ini mengalami satu beban yang berat ya, yang dia lihat di sekitarnya. Sampai dia menjerit kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan seolah-olah Tuhan tidak mendengar teriakanku. Aku berseru, tapi Tuhan tidak menolong, ya. Nah, saudara-saudara, ini kalau kita membaca ayat ini seperti seorang yang frustrasi gitu ya. Saya berteriak, tidak didengar. Saya minta tolong, tidak ada yang menolong, ya. Seperti percuma saja gitu saya berteriak, percuma saja saya berdoa ya. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat kata-kata kekecewaan yang diungkapkan oleh Habakuk. Aku berteriak, Tuhan tidak mendengar. Aku berseru, Tuhan tidak menolong. Bukankah kita seringkali mengatakan demikian ketika kita mengalami satu persoalan? Seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak melihat pergumulan kita gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan lihat tidak? Sebenarnya Tuhan lihat ya. Dan Tuhan tahu, Tuhan bukan tidak mau memberi perhatian, tetapi kadangkala waktu Tuhan tidak sesuai dengan waktunya kita. Ya. Nah, teriakan yang kuat ini dari Habakuk meminta pertolongan. Dia melihat adanya penindasan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kepada rakyatnya sendiri. Ya. Kemudian selain itu ada penindasan dari
penjajah kepada bangsa Israel. Jadi ada dua penindasan yang dialami oleh rakyat bangsa Yehuda pada masa itu. Nah, saudara-saudara, kemudian ayat 3 kita melihat, mengapa engkau memperlihatkan aku kejahatan, kelaliman, sehingga ada di depan mataku aniaya dan kekerasan, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ya, saudara-saudara, tadi pertanyaannya berapa lama lagi? Sekarang pertanyaannya mengapa? Ya, ini adalah pertanyaan yang sering kali kita ucapkan juga ketika kita mengalami persoalan, mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku, bukan? Ya, begitu juga Habakuk berseru kepada Tuhan. Di sini ada 3 pasang kata yang kita perhatikan, kejahatan dan kelaliman. Ya, kalau bahasa Inggris dia pakai suffering, ya, penderitaan yang dialami. Kemudian aniaya dan kekerasan. Kemudian perbantahan dan pertikaian, ya. Jadi lengkap sudahlah apa yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini adalah kekesalan daripada Nabi Habakuk kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita bisa melihat di dalam kitab Bilangan 23 ayat 21, William memberkati bangsa Israel dan mengatakan tidak ada di Bilangan 23 ayat 21, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorai karena raja ada di antara mereka. Nah, Bileam memberkati bangsa Israel dengan tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Tapi kenapa sekarang bangsa Israel menghadapi pergumulan yang berat, mengalami kedukaan? Jelas, karena dosa mereka. Dosa mereka meninggalkan Tuhan. Konsekuensinya, ya, harus ditanggung oleh bangsa. Harus ditanggung oleh rakyat semua. Nah, kemudian, ya, pertanyaannya, mengapa? Ya, kemudian ayat berikutnya. Ayat 4. Itulah sebabnya hukum Tuhan, kehilangan kekuatan, kemudian keadilan tidak pernah ada. Orang fasik mengepung orang benar, keadilan muncul terbalik. Ya, jadi saudara-saudara, di sini kita melihat kondisi pada waktu itu tidaklah baik. Hukum Tuhan tidak lagi seolah-olah mempunyai kekuatan, ya. Tidak lagi ada keadilan. Tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terjadi penindasan antara penguasa terhadap rakyatnya, antara penjajah terhadap bangsanya. Ya. Ada saat-saat tentu di mana kita juga seringkali mengalami tekanan. Ya. Teriakan seperti Habakuk seringkali muncul kepada kita. Ya. Mengapa Tuhan ini terjadi? Seolah-olah tidak adil terjadi di dalam hidup saya. Ya. Orang yang jahatin saya hidup enak-enak. Saya yang hidup benar mengalami penderitaan. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, tekanan atau teriakan Habakuk muncul dari pergumulannya sebagai seorang nabi yang melihat bangsa Yehuda mengalami ketidakadilan karena pemimpin bangsanya tadi tidak memihak kepada rakyat. Nah, lalu timbul pertanyaan kepada Tuhan, di mana Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, di mana Tuhan kekuatanmu? Gitu ya. Habakuk menanyakannya. Di mana keadilan Tuhan? Kemudian kita melihat seolah-olah mengapa Tuhan membiarkan orang fasik mengepung orang benar sehingga keadilan muncul terbalik. Artinya tidak ada keadilan. Nah, saudara-saudara, hukum kehilangan kekuatan, keadilan tidak pernah muncul sehingga menjadi beban bagi Nabi Habakuk. Dia merasa terjepit. Di satu sisi, dia dituntut untuk memberitakan kebenaran kepada bangsanya. Tapi di pihak lain, dia harus memberitakan kebenaran atau harapan bahwa Tuhan segera bertindak menghukum orang yang lalim atau orang yang jahat. Tapi kenyataannya, Tuhan tidak bertindak, seolah-olah tidak bertindak. Dia menunggu waktu yang lama, gitu ya, sehingga Habakuk merasa kesal, gitu ya. Dan dikatakan hidupnya penuh dengan pergumulan dan beban yang berat. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengalami satu persoalan, pergumulan yang berat, ya, seringkali tadi pertanyaannya how, ya, why,
Mengapa Tuhan? Berapa lagi lama waktunya? Ya. Kapan Tuhan akan bertindak? Seringkali pertanyaan itu muncul di dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mendengar. Percuma saya berseru kepada Tuhan gitu ya. Nah, saudara-saudara ingat, ketika kita berasa bahwa Tuhan tidak menjawab, ya seolah-olah tidak menjawab apa yang kita serukan, kita masih mempunyai iman. Ya, iman kita akan menghilangkan keraguan-raguan kita yang meragukan akan kekuatan Tuhan, yang meragukan akan kekuasaan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, setiap orang tentu berbeda-beda ketika mengalami pergumulan, ketika mereka berseru kepada Tuhan. Ya, nah ada yang memilih hidup tetap dengan keraguan-raguannya, ya, tetap bimbang. Ada yang melupakan persoalannya, seolah-olah melupakan, moving on gitu ya di dalam hidupnya. Tapi ada juga orang yang bersikap sinis gitu, sinis dan menganggap aku tidak perlu Tuhan lagi. Tuhan tidak pernah mendengarkan saya, jadi saya tidak perlu Tuhan lagi. Ya, jadi saudara-saudara, saya tidak tahu kita ada di mana ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Apa yang sering kita lakukan di dalam hidup kita? Kita berseru kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, lalu kita marah kepada Tuhan. Ya, banyak sekali orang seperti demikian marahnya kepada Tuhan, gitu ya. Padahal kesalahan kita. Kita berbuat dosa, Tuhan hukum, marah kepada Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, atau yang tidak mau mikirkan, ya sebodoh amat apa yang terjadi sama saya. Pokoknya saya jalankan saja, ya, easy going saja gitu. Tidak pikir-pikir lagi, atau orang yang selalu berpikir tentang kekhawatiran terus yang ada di dalam hidupnya. Saudara ada di mana? Ya, silakan jawab sendiri. Jadi karena seringkali kita melihat kelihatannya orang fasik itu seolah-olah yang selalu menang di dalam hidup ini. Tapi ingat ya, Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan kita. Jadi mungkin saat ini kita belum melihat, atau Tuhan belum bertindak, atau Tuhan belum menghukum mereka. Tapi satu saat, setiap dosa pasti dihukum Tuhan. Ya. Tapi waktunya kita tidak tahu. Itu waktunya Tuhan. Jangan kita yang atur. Tuhan tolong dong. Musuh kita, yang menghina kita, yang mengejek kita, yang memfitnah kita, biar Tuhan hukum sekarang. Kenapa? Kok ternyata dia sukses-sukses aja. Gitu kan? Itu seringkali menjadi pertanyaan buat kita, bukan? Nah, akhirnya, apa yang dapat kita pelajari dari kitab Habakuk ini, ya. Yang pertama tadi, Habakuk bertanya, mengapa orang fasik tidak dihukum Tuhan? Ini pergumulan yang dialami oleh Habakuk, ya. Mengapa orang fasik tidak dihukum? Ketika Habakuk menjerit dalam pergumulannya, dia merasa seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tapi nanti di bab-bab berikutnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab seruan daripada Habakuk ini. Nah, kalau kita ada di dalam posisi seperti ini, ya, di dalam pergumulan, kita bisa melihat, ya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tuhan ingin kita datang kepadanya ketika persoalan kita datang, ketika kita menghadapi pergumulan, ya. Tetapi jawabannya jangan atur Tuhan. Mungkin tidak seperti yang kita harapkan, yang Tuhan jawab. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita, ya, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, yang menjadi pertanyaan daripada Habakuk adalah tentang kedaulatan Allah. Ya, dia bertanya, mengapa Tuhan memakai kejahatan Babel untuk menghukum umatnya? Ya, di sini ada penjajahan. Kenapa Tuhan pakai Babel, orang yang jahat, buat menghukum umatnya? Ya, nah di dalam hal demikian kita bisa melihat Tuhan mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ya. Juga pada saat ada kejahatan, ada penindasan, Tuhan tahu semua. Tuhan izinkan semua terjadi. Dan ingat, keadilan Tuhan akan tepat pada waktunya. Semua akan diadili Tuhan dengan keadilan yang sempurna, ya. Jadi mungkin saat ini Tuhan belum menjawab doa kita, ya. Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Tapi suatu saat Tuhan akan bertindak sesuai dengan keadilannya. Kemudian pertanyaan yang berikut adalah kita bisa melihat adalah satu harapan, ya. Di dalam kitab Habakuk ini memberikan harapan. Tuhan yang Maha Kuasa memiliki rencana. Setiap kita
Tuhan memiliki rencana yang berbeda masing-masing. Nah, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang suci adanya, yang akan menghukum semua dosa. Baik itu dosa orang yang dilakukan umatnya atau dosa yang dilakukan oleh orang yang jahat. Ya, saudara-saudara, kita melihat ada kekuatan Tuhan, tapi ada keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami pergumulan, kita harus hidup di dalam pengharapan yang terus-menerus kepada Tuhan. Ya, ketika ada persoalan yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, tetaplah bersukacita, tetap percaya kepadanya. Pengharapan kita datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, melalui pembahasan Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 ini, Habakuk menjadi contoh ya pergumulan yang dihadapi setiap umatnya. Tentu pergumulannya beda-beda ya. Tetapi bagaimana setiap orang yang bergumul seharusnya berseru kepada Tuhan ya, yang bergerak dari keraguan-raguan, kekhawatiran, lalu berpindah kepada iman, percaya ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut untuk berseru atau bertanya kepada Tuhan. Ketika pergumulan dan kesulitan menghadang hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Tanyakan, apa rencana Tuhan di dalam setiap peristiwa yang saya alami? Ya, karena masalahnya bukan di pihak Tuhan, tetapi di pihak kita semua. Apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengerti, ya. Kita tidak mengerti rencana Tuhan dan kita marah kepada Tuhan gitu ya. Tetapi satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah bertindak. Tetapi keterbatasan kitalah yang tidak mengerti apa rencana Tuhan. Tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, pergumulan setiap orang berbeda-beda. Saya percaya saudara-saudara juga mengalami pergumulan. Seberapa besar kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan pencobaan yang tidak melebihi batas kekuatan kita. Ya, saya juga pernah mengalami pergumulan yang kuat, yang berat buat saya gitu ya. Tetapi ketika ada pergumulan yang berat, saya selalu mengandalkan ya. Ketika ada satu pergumulan yang berat, saya harus ingat ada harapan hanya bersama dengan Tuhan. Nah, kadang-kala kita mudah mengatakan gitu ya, tetapi ketika kita sedang mengalami ada pertanyaan-pertanyaan yang kita merasa kok Tuhan tidak adil. Kenapa ini terjadi kepada saya? Begitu juga waktu saya mengalami pergumulan yang berat gitu ya, ketika dari suami saya sakit sampai meninggal. Sebenarnya ada pertanyaan gitu ya, mengapa terjadi? Tapi saya ingat kembali bahwa pertanyaan yang harus saya pertanyakan adalah Tuhan mau apa sih sebenarnya dalam hidup saya? Itulah yang menjadi kekuatan buat saya. Lewat peristiwa-peristiwa yang saya alami, sebenarnya Tuhan mau apa? Tuhan mau apa buat saya dan keluarga saya, gitu ya. Walaupun kadang-kala kok begini ya hasilnya gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya sudah bergantung pada Tuhan, tapi kok kenyataannya seperti gini gitu ya. Saya sudah berjalan sesuai dengan menurut saya sudah berjalan menurut firman Tuhan gitu. Tapi kok ujungnya kayak gini gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, satu hal yang saya yakini adalah Tuhan sedang membentuk diri saya dan juga keluarga saya. Ya, ketika peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keluarga saya. Dan saya tahu satu hal, Tuhan memberikan yang terbaik buat kami dan keluarga kami, tapi seringkali saya tidak menangkap itu sebagai yang saya inginkan, ya. Jadi seringkali itu membuat satu pergumulan lagi buat saya. Kok begini ya terjadinya gitu ya. Padahal Tuhan sudah tahu, sudah planning bahwa inilah yang terbaik buat saya. Tapi seringkali yang terbaik buat saya dari Tuhan, seringkali saya tidak mengerti, belum mengerti ya. Nanti begitu proses waktu, tentu kita semua belajar menangkap apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Ya, begitu juga saya masih diproses Tuhan. Selama kita hidup, Tuhan masih memproses kita sampai Tuhan menjemput kita. Ya, jadi saudara-saudara, mungkin saya bisa bagikan sedikit bahwa setelah Pak Bigman tidak ada gitu ya,
saya memang ada masa-masa di mana saya mengalami satu kehilangan tentu ya. Kehilangan, tapi ada satu, kadang-kadang ada satu penghiburan dari Tuhan. Tuhan mau apa sih sebenarnya dalam hidup saya? Itu yang selalu saya pertanyakan. Dan sekarang saya juga jadi bagaimana ya? Saya sedang kuliah lagi tentu gitu ya. Dan banyak hal-hal yang baru yang saya tangkap yang menguatkan hidup saya sebenarnya gitu ya. Tetapi di samping itu, kok Tuhan memberikan saya, membukakan sedikit demi sedikit pelayanan yang harus saya jalani. Walaupun sebenarnya saya tidak suka gitu ya. Saya tidak suka yang Tuhan bentuk ini, tapi mau tidak mau saya harus melangkah. Saya ikuti gitu ya. Kok seperti ini? Tuhan bukakan satu gitu ya. Nah, saya pikir memang rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing, Tuhanlah yang menentukan yang terbaik ya. Bagaimana kita tetap taat menjalani apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup ini. Itu saja saudara-saudara, mungkin sharing dari saya. Silakan, saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih Bu Greta. Singkat, cuma 4 ayat, tapi luar biasa dalamnya. Kita rasanya pun malam ini kalau kita diskusikan harus membatasi, karena tidak semua bisa kita diskusikan, karena pasti panjang. Waktu kita diskusi ada dari jam 19.40 sampai jadi 45 menit ya, sampai jam 20.25. Bu Greta, ini masih ada sedikit nih, waktu 6 menit. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya, masih ada waktu 6 menit buat Bu Greta, saya mau tanya. Tadi saya udah catat apa yang menjadi pergumulan Bu Greta sendiri, tetapi hal itu Ibu Greta sendiri alami sebelum malam ini ya, kalau menurut apa yang saya tanggap, bagaimana mengimani dalam suatu kondisi tertentu dan mengimani bahwa Tuhan membentuk di dalam pergumulan Bu Greta dalam setiap permasalahan, misalnya terjadi dengan almarhum ketika itu. Nah, juga bagaimana belajar untuk bertanya kepada Tuhan dan yang mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meleset dan Tuhan punya rencana. Cuma adalah keterbatasan kita yang tidak memahami Tuhan seperti itu. Nah, mungkin barangkali waktu mempersiapkan 4 ayat ini ada tambahan khusus nggak apa yang Bu Greta dapatkan dari penerapan belajar dari penggalian ini? Silakan Bu Greta, masih ada waktu 2 menit, 3 menit ya. Ya, terima kasih Pak Heri. Tentu ya, ketika saya membahas ini, tadinya saya juga berpikir, aduh 4 ayat ini apa yang saya mesti ngomong 15 menit gitu ya. Tapi begitu saya dapatkan ayat-ayat ini, saya juga mengalami sendiri gitu ya. Ini pergumulan Habakuk yang luar biasa tentu. Dia besar bangsa, porsinya besar sekali gitu ya, bangsa Israel. Kalau saya kan hanya dalam lingkup pelayanan, lingkup keluarga gitu ya. Tapi setiap orang Tuhan pakai tentu tadi saya katakan berbeda-beda. Nah, salah satu yang mengalami pergumulan dalam hidup saya, ya tadi saya ceritakan ketika saya kehilangan daripada Pak Big Man, tentu banyak hal-hal yang buat saya satu yang beban berat gitu ya. Bukan masalah keluarga ya. Keluarga saya mungkin mereka sudah berkeluarga ya, sudah bisa mandiri, tidak tergantung lagi gitu ya. Tapi adalah satu ketika saya mengalami yang saya lihat gitu ya. Sebelum beliau meninggal, sebelum Pak Big Man meninggal, jadi sekitar 92, 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu saya disuruh kuliah lagi gitu. Coba kamu kuliah lagi. Gitu. Ambil kuliah apa saya bilang? Saya suruh kuliah di STT gitu ya. Dan counseling. Waduh, kalau teologi sih masih oke lah gitu ya. Masih kita bisa belajar, masih saya suka lah gitu ya. Counseling suatu pelajaran yang salah satu pelajaran yang saya paling tidak suka gitu ya, tentang psikologi gitu. Tapi ya udahlah saya ikutin aja kuliah kan. Begitu kuliah, aduh apaan nih gitu ya. Pelajarannya banyak hafalan gitu. Kalau saya kan backgroundnya matematika. Tapi lulus toh, udah lulus kan? Belum selesai, Harry. Belum selesai, Harry. Iya. Udah waktunya. Lanjut.
Oke, tapi dari pembelajaran itu saya banyak sekali belajar, bukan hanya mempersiapkan saya saat ini gitu ya, tapi mempersiapkan diri saya juga ya. Jadi lewat kuliah saya, bagaimana saya bisa mempersiapkan diri saya untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan ya, yang mungkin tidak saya perhitungkan pada waktu itu. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan tentu saya dikuatkan dan dibukakan. Aduh, saya bilang, oh, saya bersyukur. Bersyukur saya bisa mengikuti kuliah pada waktu itu, gitu ya. Nah, Heri mengatakan, apakah saya sudah lulus? Pada waktu itu, berbagai hambatan terjadi, ya. Sampai Pak Bigman memang sakit, dan saya harus mendampingi. Selain itu pun, ada beberapa persoalan yang saya belum sempat menyelesaikan. Saya sudah tinggal tesis, gitu ya. Tapi saya tidak sempat karena Pak Bigman harus mendampingi. Pak Bigman kan sakit kemana-mana, saya harus temanin gitu. Nah akhirnya tesis itu memang tertunda gitu ya. Tetapi tahun lalu saya mulai lagi gitu ya. Saya mulai lagi menyelesaikan. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Begitu saya mengikuti kuliah lagi, kok banyak hal-hal baru lagi gitu ya yang saya alami, di mana saya menghadapi orang-orang bermacam-macam orang gitu ya. Waduh, saya bilang saya nggak pernah kebayang seperti itu gitu dulu gitu ya. Tapi itulah yang Tuhan bukakan ya saat ini. Jadi saya terus belajar tentunya. Masih banyak hal yang saya harus pelajari, banyak hal yang harus saya kembangkan di dalam hidup saya. Jadi saya tidak boleh terbenam di dalam atau terlarut di dalam kesedihan saya. Tapi melalui apa yang saya dapatkan, baik dari kuliah saya, dari firman Tuhan, maupun dari baca-baca buku tentu, dari teman-teman, ya saya mendapatkan satu kekuatan untuk saya terus boleh dipakai Tuhan. Ya. Entah Tuhan mau pakai apa setelah nanti, tapi yang pasti saya harus menyelesaikan dulu bagian saya pada tahun ini. Gitu. Ya, itu dulu. Thank you, Bu Greta. Thank you. Banyak, jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, boleh banyak tahu ya, Bu Greta bagaimana pergumulannya berkat yang pembentukan Tuhan di dalam diri Bu Greta, kiranya itu juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya mau garis bawahi yang buat menjadi landasan kita untuk berdiskusi Bapak Ibu malam ini. Beberapa poin tadi yang saya catat dari Bu Greta sudah sampaikan garis besarnya, bahwa ini sesuatu kondisi di mana Habakuk menghadapi situasi yang menjengkelkan bagi dia, sesuatu membuat dia marah dan itu mempengaruhi emosinya ketika dia meminta, dia datang bersuruh kepada Tuhan. Kondisi yang tadi diungkapkan adalah bangsa itu sendiri tidak taat. Bangsa itu nanti kalau kita lihat di pasal berikutnya kita tahu bagaimana tindakan-tindakan Tuhan itu selalu berulang kepada bangsa Israel. Mereka jahat, mereka berontak kepada Tuhan, Tuhan hukum dengan melalui tangan orang lain. Tetapi orang lain nanti akan dibalas oleh Tuhan. Nah, dengan cara Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Nah, kondisi seperti itulah yang dihadapi Habakuk saat itu, ketidaktaatan orang Yehuda, orang Israel ya, Yehuda terutama ya. Kemudian ketertindasan mereka, karena ketidaktaatan mereka ditindas oleh penguasa kafir ya, fasik. Kalau kita baca Mazmur 37 ya, itu bagus sekali. Jangan marah sama orang fasik. Nah, itu Daud bilang. Nanti ada pembalasannya. Mereka seperti rumput yang saat ini tumbuh, nanti akan sekejap akan layu seperti itu. Dan orang benar akan dipelihara oleh Tuhan, mewarisi negeri, Tuhan katakan. Nah, referensi buat teman-teman baca Mazmur 37. Ini hampir-hampir sama kondisi Daud menghadapi seperti saat ini Habakuk tadi hadapi. Nah, kekesalan tadi marah, tadi yang disampaikan Bu Greta, kemarahan Habakuk itu disampaikan dalam doa kepada Tuhan di dalam pergumulan dia. Sebenarnya ada dua tadi saya catat, itu minta pembalasan dan pembenaran Tuhan, itu yang Habakuk minta. Nah, Habakuk justru tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya dalam doanya. Justru dia mendapatkan Tuhan tuh tidak mau dengar dia, Tuhan tidak mendengar sama sekali, dan Tuhan tidak menolong. Seperti itu. Wah, Tuhan, mengapa? Berapa lama lagi Tuhan tadi? Ya,
sudah dibahas oleh Bu Greta. Nah, penjajahan ini dan pemimpin yang bobrok seperti ini, ya. Sehingga pemimpin yang bobrok, rakyat juga ikut bobrok, ya. Makanya Tuhan hukum. Nah, itu kita punya waktu, Bapak Ibu, silakan mempertajam. Coba kita lihat memposisikan diri kita sebagai Nabi Habakuk pada saat itu dengan kondisi tadi sudah diceritakan Bu Greta. Dan bagaimana posisi kita kalau seperti Yehuda sendiri, rakyat sendiri, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Coba kita renungkan lagi, memposisikan diri kita ke dalam seperti itu, dan kita bawa kepada kekinian kita saat ini. Kita diskusikan. Mari, Bapak Ibu, silakan. Siapa yang mau bertanya, mau menyampaikan juga apa yang didapatkan dari ulasan tadi, silakan. Kami persilakan. Ayo. Kalau tidak ada yang mau, nanti saya pakai karunia penunjukan nih. Karunia penunjukan. Saya tunjuk. Share screen-nya Bu Greta bisa keluar dulu. Udah keluar? Oh, udah ya. Kok teman saya belum masih ada. Oh, sorry. Saya udah keluarin. Oke, nggak apa-apa. Oke. Makasih, Bu. Udah, Bu. Oh, oke, makasih. Udah. Jadi saya bisa lihat agak besar lah ya. Saya mesti pakai dua. Kalau pakai laptop sinyalnya jelek ya suaranya. Saya pakai HP ambil suaranya, laptop lihat gambarnya nih. Malam ini lumayan ya, ada 25 orang, ada Pak Roni tadi saya lihat. Pak Saud, Simorangkir, ada Ibu Lumongga, siapa lagi? Yakub, Ucok, Roni, ya, silakan. Ada Susi, ada Jimmy, Oscar, Pak Oscar, ya, silakan. Kalau belum ada, saya sharing lagi sedikit ya. Boleh ya? Silakan Bu Greta, boleh. Jadi waktu saya mendampingi Pak Big Man sakit, itu terus terang up and down gitu ya. Kondisinya saya juga begitu gitu ya. Jadi begitu down, saya nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya. Saya cuma berharap sama Tuhan, apa yang Tuhan mau. Selalu saya berdoa begitu. Ketika dia lagi down, saya juga berseru, Tuhan, hanya kepada Tuhan saya berharap. Itu yang saya katakan tadi ya, ketika kita mengalami pergumulan, nggak tahu Tuhan mau apa, tapi ada satu pengharapan yang harus kita pegang. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya. Amin. Itu saya alami banget terus gitu ya, waktu sakit berbulan-bulan, hampir 2 hari sekali up and down. Jadi ya saya hanya berseru pada Tuhan, harapan saya hanya pada Tuhan, minta kemurahan Tuhan, itu aja. Ya, makasih Bu Greta tambahannya. Jadi ya kondisi yang kita lihat tadi kembali ke konteksnya Habakuk, kalau dia adalah dalam penindasan bangsa lain karena ketidaktaatan bangsanya sendiri. Nah, kalau kita saat ini apa kira-kira penindasan yang kita alami? Mungkin karena kesalahan kita ya, kita mengalami penindasan. Kita apakah dalam suatu pemerintahan yang bobrok juga, yang tidak kenal Tuhan, sehingga kita mendapatkan penindasan, tekanan di dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Banyak ya yang kita bisa lihat dalam kekinian kita saat ini. Ayo silakan, ada yang mau menyatakan sesuatu, mengajak diskusi sesuatu, atau mau bertanya, silakan. Waktu kita jalan terus. Iya. Atau teman-teman lihat situasi, kondisi saat ini pandemi COVID-19. Mungkin ada yang mulai merasa terhimpit, tertekan, ya, mengalami tekanan karena perekonomian, mata pencariannya yang hilang atau apa.
di dalam pergumulan sebegini. Mari berbagi, silakan. Itu Bu Lumongga mau bicara, Pak Heri. Oke, silakan Bu Lumongga. Silakan, dinyalakan mic-nya. Mic-nya masih mute, Bu Lumongga. Mic-nya silakan dinyalakan. Oke, silakan Bu Lumongga. Maaf ya Pak Heri, ini kadang-kadang kalau terputus Zoom-nya karena sinyal di tempat gitu Oke. bagus. Ya, silakan Bu Lumongga. Pertanyaan dari Nabi Habakuk ini sebetulnya relevan sepanjang sejarah manusia. Mulai dari zaman Romawi, waktu bangsa Israel, waktu umat Kristen mengalami penganiayaan, kemudian pada masa Hitler Nazi membiarkan Holocaust, orang-orang Yahudi dibunuh, kemudian perbudakan di Amerika, dan banyak lagi penyiksaan-penyiksaan dan ketidakadilan yang terjadi di seluruh dunia. Jadi sepanjang sejarah manusia, pertanyaan Habakuk ini relevan. Kenapa sih Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Engkau kan maha kuasa, engkau kan maha adil, katanya. Di mana keadilanmu? Engkau kan maha pengasih, maha baik. Masa kau biarkan hal-hal seperti itu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul. Bukan hanya di kehidupan pribadi kita. Kadang-kadang kehidupan pribadi kita juga pertanyaan itu muncul. Tapi untuk orang-orang yang imannya tidak kuat, ini kadang-kadang yang menimbulkan, apa sih? Tuhan tuh nggak ada. Nah, kalau dia ada, kenapa dia biarkan semua hal ini terjadi? Dan itu sering, pertanyaan seperti itu sering muncul dari lingkungan di sekitar kita. Yang kadang-kadang kita kalau mau menjelaskannya agak sulit kalau orang yang diajak bicara itu tidak pernah baca Alkitab. Jadi agak sulit menjelaskannya. Kalau orang yang imannya tidak kuat mengalami hal-hal seperti itu, memang sering-sering akan goyang jadinya. Jadi tidak percaya lagi. Jadi sebetulnya bidang yang sedang digumuli oleh Ibu Greta saat ini itu sangat relevan untuk zaman sekarang. Banyak pergumulan-pergumulan zaman sekarang ini yang membuat orang goyah, yang membuat orang jadi apatis. Jadi dengan konseling-konseling seperti itu memang sangat dibutuhkan, Bu. Dan zaman ini saya kira agak kurang konselor di gereja-gereja. Jadi kalau Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik, kita senang sekali karena ini bisa sangat menolong banyak orang. Kita memang kadang-kadang nggak mengerti cara Tuhan bekerja karena Tuhan itu tidak terbatas. Karya-karyanya sangat tidak terbatas. Nggak bisa kita mengerti. Tapi kita kalau mau menerangkan ini sama orang yang nggak pernah baca Alkitab ya agak sulit. Tapi kalau udah pernah baca, ada sedikit-sedikit barangkali bisa kita jelaskan. Ya Tuhan memang caranya menjawab, sering kita nggak tahu, nggak ngerti. Yang kita bisa lakukan cuma diam, mencoba mengingat kembali karakter dia, bahwa dia itu nanti adil, jadi nanti pasti satu saat akan menjawab, dan bahwa dia maha pengasih, dia pasti akan merangkul kita lagi kalau kita bertobat. Susah kita menjelaskannya pada orang yang nggak mengerti Alkitab, tidak pernah baca Alkitab. Jadi memang untuk menjawab ini kita harus kembali ke Alkitab, kembali melihat karakter yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan pengharapan kita. Kita akan beriman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya.
Barangkali itu yang bisa saya share, Pak. Baik, Dari terima kasih Bu Lomongga. Menarik sekali apa yang tadi Bu Lomongga sampaikan, bahwa ini Habakuk ini relevan sampai sekarang. Pertanyaan-pertanyaan Habakuk di dalam pergumulannya, di dalam doanya kepada Tuhan. Dan inilah menjadi tanggung jawab, panggilan untuk setiap orang Kristen kini, sekarang kita. Menjadi sulit adalah apabila kita sendiri menjadi orang Kristen yang tidak beriman dan kerdil, kira-kira itu yang saya tangkap, kerdil karena tidak bertumbuh, tidak pernah baca firman Tuhan. Karena menjawab tantangan zaman ini, orang-orang di sekitar kita yang tidak beriman, dengan pertanyaan-pertanyaan, why, kenapa, mengapa, kan Tuhan maha kasih, Tuhan kan maha baik, Tuhan kan maha adil. Kenapa Tuhan biarkan ini semua terjadi? Kenapa Tuhan tidak menghukum orang-orang yang orang fasik, orang jahat, orang yang bertindak semena-mena, ya, seperti itu. Kenapa keadilan di negeri kita, katakan di tempat kita di Indonesia, tidak bisa ditegakkan dengan baik? Kenapa koruptor itu masih berkeliaran, tidak dihukum dengan adil? Untuk menjawab orang-orang di sekitar kita, di mana Tuhan tempatkan kita, itu menjadi tanggung jawab kita, saya kira. Ayo, silakan dijawab. Silakan teman-teman dijawab. Bagaimana itu pertanyaan tadi? Supaya kita bisa menjawab baik semua permasalahan hidup itu yang ada di sekitar kita pada setiap orang yang belum percaya. Silakan. Siapa yang mau jawab? Ini anak-anak muda ya, Mega, Teni, silakan. Pak Oscar, kita coba diskusikan. Kan sulit, kata Bu Lomongga tadi. Kalau orang nggak pernah baca Alkitab, ya nggak bisa jelaskan, karena harus back to Bible itu, semua jawaban itu. Kenapa Tuhan membiarkan semua kejahatan itu terjadi? Pak Saud, silakan. Masih mute, Pak Saud. Oke. Ini Jadi Pak Heri pakai wewenang karunia penunjukan. Habis gimana? Sebenarnya saya selalu dalam satu kegiatan kepingin untuk sharing. Cuman kan harus tahu diri lah. Maksudnya supaya orang-orangnya jangan itu lagi, gue lagi, lu lagi gitu. Gak apa-apa lah. Kalau saya diberi kesempatan. Jujur ya, ini menanggapi lah semua. Saya mendengar dua khotbah lah ya, atau satu paparan dari Ibu Greta baru 2 kali loh. Yang awal lalu tuh tentang psikologi ya. Sekarang ada lebih keberat ke teologi. Jujur ya, bahwa apa yang Ibu Greta saksikan tadi benar-benar ya, kemudian juga disambung dengan Ibu Dr. Lomongga, sepertinya tepat sekali apa yang Ibu Greta sudah ambil di dalam kuliah lah ini. Dalam bentuk pembuatan ya? Iya, benar-benar itu. Itu waktu pemaparan beliau bulan lalu, itu saya sudah komen saat itu. Bahwa itu yang kami perlukan ya. Bahwa jadi bisa menjembatani seperti tentang psikologi dari George Wilhelm Friedrich Hegel, kemudian dari Carl Gustav tentang dialek filosofi, atau ini teori-teori mereka lah dalam keadaan kita ya sekarang ini. Itu aja sih sebenarnya. Ibu Greta selamat ya, harus dalamin lagi psikologinya. Udah lulus atau belumnya tuh tadi Pak Heri tanya, saya belum tahu, tapi udah lulus ya. Kayak jangan-jangan mulut nih. Baik, saya mau cuman komen tentang Habakuk ya. Sebenarnya kalau kita baca Habakuk ini sebenarnya ekivalen dengan apa ya di dalam Mazmur
tadi Pak Heri sudah kutip Mazmur 37 Daud. Iya. Kalau saya kutip Mazmur 73 Asaf, itu sebenarnya mirip ya. Sebenarnya begitu ya. Jadi akhirnya mereka, Habakuk juga sekarang alami. Bahkan ada seorang penulis, seorang pendeta yang memberikan satu pernyataan bahwa Habakuk ini adalah si peratap dan si pemuji. Artinya dia meratap apa yang terjadi. Saya rasa biar bagaimanapun Habakuk ini seorang Israel, seorang Yahudi yang dia merasa bahwa dia adalah bangsa pilihan dan dia adalah orang pilihan sebagai nabi yang dipilih Allah. Jadi emosi itu masih ada. Kenapa Tuhan biarkan kok gitu loh, bangsa pilihannya, orang pilihannya menderita. Namun akhirnya ketika dia disebut si pemuji oleh si pendeta ini, saya pahamin, saya kutip, saya cari itu di Habakuk 3 ayat yang ke-17 ya. Saya bacakan ini yang sangat terkenal nih ya, saya bacakan cepat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dan dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah akhirnya bagaimana Habakuk ya, dalam proses berpikir keimanannya dia sampaikan itu di dalam Habakuk 3 ayat 17. Namun saya lanjutkan, saya tidak kutip itu sudah banyak ya yang orang tahu ya. Mungkin saya ambil justru di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat ya, di Habakuk 2 ayat yang keempat inilah yang saya mau kutip ya, saya bacakan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, yang B nih, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini yang Rasul Paulus ya, Rasul Paulus ini kutip ini pernyataan Habakuk ini di dalam 3 suratnya di dalam Perjanjian Baru. Ya, dalam Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa dia kutip itu ayat dari Habakuk 2 ayat 4 di dalam penginjilannya. Yang pertama adalah di dalam Roma 1 ayat 17. Nanti kita bisa baca. Ya. Yang kedua di dalam Galatia 3 ayat 11. Dan yang ketiga Ibrani 10, walaupun ini masih jadi kontroversi siapa yang nulis Ibrani ini ya. Sebenarnya ada pro kontra ini Paulus ya. Ibrani 10 ayat 38. Jadi betapa pentingnya ya seorang Habakuk ini pernyataannya ini sampai terus berkesinambungan. Jadi dia diilhami oleh kuasa Roh Kudus ya, bahwa pernyataannya itu terus berkesinambungan, tidak akan pernah mati seperti yang Ibu Dr. Lumonga katakan ya, bahwa itu sampai sekarang. Jadi Paulus ambil itu. Namun juga buat peringatan bagi kita juga nih di dalam berteologi, banyak tulisan-tulisan Paulus sebenarnya yang harus kita teliti dengan seksama. Seperti yang diperingatkan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Ya, saya nggak usah bacakan. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh mempelajari apa yang Paulus catat, gitu ya, yang nyatakan. Sering dia mengutip, ya, seperti juga dalam kutipan Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18. Dia sebenarnya mengutip itu. Nah, inilah yang kita berteologi ini benar-benar kita harus sepenuhnya. Memang secara akademisi kita belajar secara kognitif dengan doktrin-doktrin itu sangat baik, ya. Namun begitu banyak doktrin yang harus kita saring, kita uji, dan kita sebenarnya satu hal yang lebih penting adalah bagaimana kita berintimasi dengan Tuhan sehingga Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita untuk menghasilkan satu teologi yang benar yang seturut kehendak Dia. Saya percaya PA dalam GRI ini akan melahirkan ya kita semua untuk berteologi yang benar. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Saud. Sebelum Pak Saud tutup dulu mic-nya, saya mau tanya tanggapan Pak Saud, ada nggak dari yang Bu Lumonga tadi
bagaimana menyikapi dengan situasi Habakuk di kekinian kita ini, dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang di sekitar kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyikapi itu? Begini, sebenarnya jujur kita ini tidak serupa dengan dunia ya. Jadi dunia ini sebenarnya ya sudah jatuh di dalam kuasa ya dosa, maut dan iblis ya. Bagaimanapun orang yang di dalam kebenaran ini justru yang menghadapi dari masa ke masa ketidakadilan, penganiayaan, penindasan apapun ya. Itu yang kita alami baik dari sebenarnya berasal kan kalau di dalam Efesus pasal 6 dikatakan bahwa sebenarnya perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebenarnya, tapi dia menggunakan segala cara untuk menekan, menghancurkan iman kita. Nah, apapun itu, ya dari masa ke masa sudah tahulah, dalam masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah apapun. Jadi kita jangan kaget gitu loh, kalau kita alami ketidakadilan itu, justru kita makin bergantung dalam Kristen mula-mula dibabat makin merambat. Namun sekarang dalam kenikmatan dunia justru makin hilang, makin hancur kita. Itu justru kita harus tetap bersandar seperti Habakuk ini. Bersandar, menunggu waktunya Tuhan yang tepat. Itu Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Saud. Jadi bukan saja menjawab tantangan zaman orang-orang di sekitar kita, menjawab apa yang menjadi pergumulan pertanyaan orang fasik tentang kenapa Tuhan membiarkan ketidakadilan terjadi, tetapi bagaimana pergumulan pribadi kita yang menjadi kesaksian, kira-kira itu yang tadi saya tanggap dari Pak Saud. Justru pergumulan pribadi kita, bagaimana kemantapan kita di dalam penindasan dunia terhadap kita, ini menjadi kesaksian bagi kita untuk orang-orang di sekitar kita. Kira-kira gitu, Ibu Lumongga. Ada yang mau disanggah? Ada yang mau lanjutkan lagi untuk topik ini sebelum saya beralih ke topik berikutnya? Silakan. Bu Lumongga, ada yang mau disampaikan lagi? Baik. Ada? Bu Lumongga? Kalau nggak ada, lanjut teman-teman, ada yang mau angkat topik baru? Ada yang mau sharing apa yang didapatkan dari pembahasan kita malam ini? Silakan. Kita masih banyak waktu kita. Masih sekarang kita 20.25. Waktu kita sampai di 20.25. Silakan. Pak Heri, saya boleh deh. Boleh, silakan. Pak Oscar. Suara saya jelas nggak, Pak Heri? Jelas banget, jelas banget. Lanjut. Ya. Kalau menurut saya memang pergumulan Nabi Habakuk ini sangat relevan ya, seperti Bu Lumongga tadi, sepanjang masa. Karena saya yakin ketika kita masih ada di dunia, tentunya pergumulan selalu ada, silih berganti. Nah, namun ketika kita ada di dalam kondisi yang seperti itu, saya yakin tidak mudah gitu ya. Tidak mudah ketika melihat ketidakadilan terjadi. Ketika orang fasik merajalela atau orang-orang yang melakukan ketidakadilan, justru mereka hidupnya semakin baik atau seakan-akan menjadi terpandang gitu ya di lingkungan atau di masyarakat. Padahal mereka melakukan kejahatan gitu ya.
atau mereka korupsi, atau mereka merencanakan kejahatan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ketika kita menghadapi hal seperti itu, pasti tentunya kita geram dong, atau kadang-kadang bisa emosi, kadang-kadang bisa marah juga. Contoh kasus lah ya, saya pribadi ya, waktu kan saya ada beberapa usaha lah ya. Salah satunya waktu itu saya adalah distributor kertas ya. Jadi mobil itu keluar masuk, truk itu datang untuk ngantar barang ke tempat saya kan. Namanya jalan ya, boleh dong parkir mobil, atau ketika ada di pinggir jalan ada motor atau apa, supirnya geser supaya nggak kena. Tiba-tiba tetangga teriak-teriak, marah-marah dan segala macam. Saya merasa bahwa saya tidak salah kan. Tapi ketika hal itu terjadi, emosi naik juga loh. Kepengen marah juga loh. Sampai dia bentak-bentak supir yang mengantar barang kan. Saya, apa salahnya dia? Dia nggak salah gitu ya. Cuman saya kembali, wah ini saya kan anak Tuhan ya, orang sudah percaya Tuhan, terus yakin bahwa kejahatan nggak perlu dibalas dengan kejahatan, ya sudahlah. Akhirnya saya berdoa dalam hati, biarlah Tuhan yang membalas, biarlah keadilan bisa terjadi gitu. Selanjutnya di usaha tempat yang lain, saya punya masalah juga waktu itu dengan tetangga. Jadi bekas karyawannya dia dirusak motornya, terus karena karyawannya nggak kerja di situ, saya tanya lagi kan, daripada dia lontang-lantung, akhirnya saya ambil gitu karyawan ini. Karena dia udah nggak dipakai, terus orangnya bilang, oh dia motor dirusakin, oke berapa, kita benarin, akhirnya saya bayarin. Ya udah, kamu rusakin, sebenarnya bukan dia yang rusakin, tapi karena itu oke. Akhirnya ya udah nggak apa-apa deh, saya bayarin, bawa ke bengkel saya bayarin. Pas dibawa di bengkel, malah ditambah-tambahin, malah semua yang rusak suruh benarin. Akhirnya saya oke, yaudah, kan dibayar dulu, saya kasih duitnya, oke bayar. Terus pas balik, terus yang saya ambilkan ini ngomong, Pak, yang itu bukan saya yang rusakin, yang ini bukan saya, kok jadi diklaim semua. Akhirnya saya ngomong kan, kan yang rusak yang dia, padahal motor itu sebenarnya dipakai untuk usaha dia juga, karena waktu itu dia kan di sebelah saya, dia usaha ayam geprek. Terus dia pakai belanja ke pasar pakai motor, terus karyawannya rusak suruh ganti. Akhirnya ya udahlah, akhirnya terus saya ngomong dong, kok jadi semua sih dibenarin, kan yang rusak cuman ini gara-gara dia, kok jadi semuanya dibenarin. Oh, orang yang itu teriak-teriak loh, buset, sampai orang-orang, wah, teriak-teriak sampai orang banyak dengar. Saya namanya kita bisnisnya, buat saya sih itu bisnis, ribut di tempat usaha itu buat saya pantangan gitu, nggak boleh ya. Cuman akhirnya, saya itu emosinya itu udah gimana gitu ya, kayaknya ya saya gini-gini kan juga, saya pernah latihan karate juga gitu loh ya. Jadi wah ini saya udah mau berantem juga, cuman akhirnya tetap saya percaya pertolongan Tuhan gitu ya. Artinya akhirnya ya udah dah, akhirnya saya bersyukur bisa tahan emosi gitu ya, bisa tahan emosi. Akhirnya aku tetap gitu mengingat bahwa
kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan gitu. Artinya ketika dia marah-marah, teriak-teriak, saya diam aja, nggak itu. Tapi ketika dia mulai tenang, baru saya jelasin. Harusnya kan begini-begini dan segala macam. Finally dia datang minta maaf ke saya. Ya lah, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi dalam hati saya doa gitu. Tuhan, kok bisa orang seperti ini? Dan ya, yang nggak tahu ya cara Tuhan. Akhirnya dia nggak lama gitu. Usahanya juga kelihatannya bangkrut dan akhirnya dia pindah. Nah, di dalam menjalani kondisi yang kadang-kadang ketidakadilan terjadi, atau contoh kasus ya, yang saat ini sangat luar biasa menurut saya, terlepas dari COVID lah. Contoh misalnya yang sekarang kondisinya di Afghanistan ya, orang-orang Kristen katanya di sana dianiaya gitu loh. Misionaris di sana udah akan siap untuk dibunuh. Ketika hal itu terjadi kelihatannya nggak mudah loh. Gitu ya, kayak masih hal-hal kecil aja kadang kita kadang-kadang bisa berontak, kadang-kadang ingin melawan juga gitu. Tapi bersyukurnya kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mendapat anugerah untuk boleh mengerti kebenaran lewat firman Tuhan yang kita baca. Bagaimana tadi Pak Heri bilang di Mazmur 37 itu luar biasa ya. Ternyata orang-orang fasik itu seperti rumput yang sekarang bisa tumbuh, mekar, besok sudah layu. Mereka itu tidak bertahan untuk selamanya. Demikian juga halnya tadi Pak Saud bilang seperti di Mazmur 73. Orang benar itu pada akhirnya Tuhan pelihara, Tuhan jaga gitu loh. Saya percaya akan itu. Jadi seperti yang Habakuk alami, tapi finally dia juga meyakini bahwa orang benar akan hidup oleh karena percaya kepada Tuhan gitu. Nah, bisa jadi setiap kita punya pergumulan masing-masing. Saya percaya bahwa setiap orang unik pada dirinya. Tuhan ukir sedemikian rupa, tidak ada yang sama. Tapi satu hal pegangan kita, satu hal kekuatan kita adalah yang semuanya bisa mungkin sama, yaitu adalah firman Tuhan yang akan bisa menolong kita, yang akan bisa menuntun kita, yang akan bisa menguatkan kita sekalipun di dalam kondisi apapun. Nah, itu lebihnya, itu kekuatan kita. Kalau kita menyadari tujuan hidup kita untuk di dunia apa ya, itu saksi, jadi terang. Nah, kalau Kristus saja harus mati di kayu salib untuk jadi kesaksian buat kita supaya firman Tuhan digenapi, ya inilah panggilan kita, inilah hidup kita itu sebagai orang yang benar, yang senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan, sekalipun seakan-akan kelihatannya terjadi ketidakadilan, seakan-akan kadangkala tidak ada pertolongan, seakan-akan kadangkala kelihatannya Tuhan meninggalkan kita. Namun tidak demikian, karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa sempurna atas setiap orang yang percaya kepadanya. Mungkin itu aja dari saya, Pak Heri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharingnya Pak Oscar. Ya, di dalam perjalanan pergumulan menghadapi bagaimana orang-orang yang menindas, orang semena-mena, ya. Ya mudah-mudahan naik tingkat dah terus, nggak ajak berantem. Langsung didoain aja, nggak usah ajak berantem dulu. Ya Pak Oscar, terima kasih. Nah, teman-teman masih ada waktu 10 menit, ya 9 menit. Waktu ini pakai dengan baik, karena saya coba buka KBBI, kata satu frasa yang menarik dari Habakuk di ayat 2 itu adalah penindasan. Ketika dia menghadap Tuhan, penindasan, dia berteriak keras. Ya, seperti itu. Kata penindasan itu kalau kita baca kamus bahasa Indonesia artinya bully, intimidasi, persekusi. Jadi di dalamnya kalau bully kamu digertak, diejek, digangguin, ya. Itu sudah termasuk penindasan. Terus intimidasi, diteror, ya. Terus ditakut-takuti, di persekusi itu udah jelas dianiaya, ada penyiksaan, ya. Dan lain sebagainya. Nah, tadi ngomong soal Afghanistan,
kondisi terkini. Nanti saya mau bacakan, nanti terakhir saya akan bacakan, teman-teman nanti kena bubar, jangan bubar dulu, saya akan bacakan ada berita informasi yang dipercaya tentang Afghanistan. Karena banyak juga beredar di YouTube dan segalanya, banyak hoax nih ya, hati-hati. Nah, baik, silakan, masih ada waktu 9 menit. Yang mau diskusikan apakah merasa pernah dipersekusi atau pernah dibully, diintimidasi, silakan. Malam, Pak. Masih ada waktu. Ya. Selamat malam, Pak. Malam. Siapa? Yakub ya? Siapa? Ya, Pak. Oh, silakan Yakub. Boleh share sedikit, Pak, tentang Ya, pengalaman saya sih. Dengan tadi yang Bapak bilang dengan dibully dan segala macam, memang kebanyakan dari kita memang kalau melihat orang-orang yang kayak seakan-akan, saya jujur dulu memang di kalangan saya dulu di gereja yang itu, ketika kita tidak diberkati, ketika sakit kita tidak sembuh-sembuh, mereka selalu bilang, kayak saya seperti ini kan, sakit yang tidak bisa sembuh tuh mereka selalu bilang saya kurang iman dan saya tidak dekat sama Tuhan, makanya selalu mereka bilang seperti itu. Nah, yang buat saya diberkati oleh almarhum Pak Bigman adalah ketika saya sering banget lihat khotbahnya dia dan dia bercerita tentang sakitnya. Dulu jujur memang saya sering bertanya-tanya seperti Habakuk ini, berapa lama lagi Tuhan? Soalnya dari 2017 sampai sekarang pun memang saya merasa kayak kok badan saya ini kok kayak nggak enak gitu loh. Tetapi ketika saya medical check up, kenapa semua hasilnya itu normal gitu. Tetapi ketika saya kalau malam itu pasti selalu kayak lemas dan pokoknya tidak bisa bergerak lah kayak orang sakit gitu. Nah, ketika saya sering kali melihat khotbahnya almarhum Pak Bigman Sirait, memang kita memang harus bersyukur dalam keadaan apapun gitu loh. Jadi di tempat kayak begini pun saya pribadi memang merasa diberkati dengan pelayanannya beliau gitu. Dan seringkali saya juga sampai itu bertanya kenapa ini semua terjadi ya, apakah memang kesalahan saya, apakah memang saya kurang dekat sama Tuhan, itu yang selalu ada di pikiran saya. Dan ketika saya melihat khotbahnya almarhum Pak Bigman, semua itu dari Tuhan dan itu Tuhan kasih itu karena kita biar dekat sama dia gitu. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita ketika kita menghadapi sakit, ketika kita tidak punya apa-apa gitu. Itu yang buat saya sih selalu kuat ketika saya lagi kumat. Dan sekarang pun memang saya ya, yang kemarin saya cerita juga bahwa saya sakit juga dan kena COVID ini yang kedua kalinya gitu. Tapi saya bersyukur bahwa di luar sana banyak orang yang kena COVID dan akhirnya meninggal, dan ini di sisi ini puji Tuhan kita juga sekeluarga juga masih aman juga, dan lingkungan sini pun masih tidak terlalu kena dampaknya yang terlalu parah sih. Dan saya juga bersyukur bahwa ketika saya berharap sama Tuhan, itu malah pikiran-pikiran yang mengeluh itu, yang bertanya-tanya kenapa, itu semua bisa hilang begitu aja sih dengan sendirinya gitu. Tapi dulu memang saya selalu bertanya kenapa ya Tuhan ya, kok saya sakit, dan akhirnya saya membanding-bandingkan diri dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kok mereka bisa sehat ya, kok sedangkan saya seperti ini ya gitu. Jadi buat saya itu waktu dulu itu benar-benar kayak membanding-bandingkan hidup saya tuh sama orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya bersyukur sekarang bisa tidak membandingkan lagi, karena saya tahu dengan sakit yang saya alami ini, yang saya juga tidak tahu sakit saya apa, tapi saya bersyukur Tuhan selalu pelihara saya dalam sehari-hari saya, maupun di luar maupun di rumah. Tuhan pelihara kita semua di dalam keluarga ini. Itu sih Pak yang bisa saya sharingkan, dan pengalaman saya ini sih dari kitab Habakuk ini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Yakub, good ya. Satu poin, kita lihat ada kenaikan kelas di sini ya Yakub ya. Dulu kalau mempertanyakannya adalah membandingkan sama orang fasik. Sekarang tidak, tetapi tetap mensyukuri ya bahwa Tuhan justru membuat kamu Yakub lebih dekat kepadanya. Nah, dalam konteks Habakuk ini yang tadi Ibu Greta sudah gali, sudah sampaikan, boleh kita bertanya kepada Tuhan,
itu justru pergumulan pribadi menunjukkan kedekatan kita sama Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, why, kenapa Tuhan seperti ini? Bertanya bukan terus geram dan marah sama Tuhan, mengutuk Tuhan, bukan. Tetapi menginginkan jawaban Tuhan, apa yang menjadi koreksi bagi diri kita. Kira-kira gitu ya, Yakub ya. Terima kasih untuk sharingnya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Masih ada 4 menit, silakan kalau ada yang mau sharing. Mega, biasanya Mega. Iya, Pak Heli. Pak Roni, silakan Pak Roni. Iya. Kalau saya justru terbalik, Pak. Gimana saya Pak Roni? Tidak pernah iri sama orang fasik. Saya justru mengenal Tuhan. Saya dulu iri sama pendeta, Pak. Setiap pendeta khotbah. Iya. Makanya saya mau mengenal Tuhan. Kalau saya maaf, saya ngomongnya agak keras gitu ya, maksudnya. Pendeta kalau ngomong kok enteng banget ya mulutnya gitu kan. Apa-apa katanya kalau ngomong begini, Tuhan datang kasih ini, Tuhan datang kasih ini, Tuhan datang kasih ini, Tuhan datang kasih ini. Kok kayak nggak ada susahnya hidupnya ya kan gitu, Pak. Nah, justru saya mau mengenal Tuhan itu justru saya mau mencoba bukan mau menjadi orang fasik, justru mau menjadi orang baik. Apa betul sih? Yang kok apa betul sih yang pendeta sampaikan kepada kita gitu kan? Pendeta cerita ketika lagi waktu pada saat dia lagi susah, nggak punya makanan, tiba-tiba ada tetangga yang ngasih makan. Kok enak banget hidupnya ya, dalam hati saya begitu ya. Jadi bagi saya tidak pernah mau peduli dengan kehidupan orang fasik. Justru saya lebih mau mendalami kehidupan orang yang mengenal Tuhan gitu loh, Pak. Dengan mengenal Tuhan, saya yakin bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, selama kita hidup benar, tak perlu bertanya mengapa kepada Tuhan tentang segala hal yang terjadi, sebab Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya. Orang benar pasti muncul sebagai pemenang karena Tuhan ada di pihaknya. Bagi saya, ketika kita mau mengenal Tuhan, kecuali ada 2, Pak. Kecuali ketika kita memang hidup tidak di dalam Tuhan. Nah, kita memprotes. Kenapa Tuhan? Ya Tuhan cuma menjawab. Anda siapa? Saya tidak kenal Anda, kan gitu. Kenapa Anda teriak kepada saya Tuhan, sedangkan Anda tidak pernah mau mengenal saya, kan gitu. Yang seperti Tuhan sampaikan bahwa kita manggil dia Tuhan, kita manggil Tuhan itu Raja, tapi kita tidak pernah mau melayani Tuhan. Kita panggil dia jalan, tapi kita tidak mau mengikuti jalannya dia. Kita panggil dia cahaya, tapi kita tidak melihat dia. Kita panggil dia guru, tapi kita tidak mau tidak mau belajar sama dia ya. Tuhan cuma bilang, siapa kamu, kan gitu. Cuma pilihannya sih bagi saya cuma 2 doang dalam kehidupan ini, Pak. Oke. Gitu. Thank you, Pak Roni. Teman-teman mau sharing lagi ya? Udah nggak ada waktu, sorry ya. Jadi kita harus kembali ke panel. Baru mau nambah lagi, Pak. Udah, nanti Yakub kalau masih ada waktu setelah pendeta selesai kesimpulannya. Tapi menarik Pak Roni tadi, memanglah waktu itu karena beliau belum bertobat, makanya nggak ngiri sama orang fasik. Tapi sekarang udah bertobat dia. Oke, Pak Roni, thank you sharingnya. Silakan Pak Nelson. Baik, terima kasih Pak Heri. Itu kita doakan biar Pak Roni jadi pendeta kayaknya juga ya. Oke, ya terima kasih, luar biasa ya pemaparan Bu Greta dan juga sharing-sharing dari Bapak Ibu semua. Ya, terus menolong kita untuk bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, dalam memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sangat menarik sekali ketika Pak Heri sebagai Departemen Pembinaan bersama saya kita mendiskusikan kitab apa yang akan kita bahas setelah Kisah Para Rasul, dan ternyata kami sama-sama punya satu pergumulan bahwa kita membahas kitab Habakuk. Ya, dan Habakuk ini karena cukup pendek, hanya 3 pasal dan tidak sampai 100 ayat, hanya kurang lebih 50-an lebih ayat, dan kita akan bagi perikop sehingga betul-betul membuat kita mendalami bagian demi bagian. Ya, kalau sekilas semakin sedikit ayat, semakin berat pembahasan, semakin juga dalam pembahasan kita. Oleh itu bersyukur sekali kalau kebenaran yang kita pelajari terus menguatkan kita. Nah, keluhan dan pergumulan Nabi Habakuk, ya saya percaya tiap kita juga punya pergumulan, dan bahkan mungkin juga
ada keluhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi hal yang sangat menarik, ya ini secara sedikit tentang outline dari kitab Habakuk, supaya nanti Bapak Ibu teman-teman di PA selanjutnya bisa membaca dulu perikop per perikop, sekaligus juga menemukan satu pengalaman iman di sana bersama dengan Tuhan melalui Alkitab, melalui perikop, sehingga dengan demikian iman kita terus bertumbuh. Ya, ini sedikit gambaran tentang outline-nya supaya nanti ada garis besar yang meng-guide kita di dalam memahami satu kebenaran Tuhan. Nah, sebetulnya dalam kitab Habakuk ini juga hal yang sangat menarik adalah bagaimana dinamika iman seorang Nabi Habakuk. Ya, jadi pergumulan imannya. Jadi kalau memperhatikan misalnya pasal 1, pasal 2, maka di situ misalnya ada satu pengujian iman seorang Habakuk ini, kemudian iman kita bergulat dengan masalah, dengan pergumulan yang ada. Tapi masuk kemudian pasal yang kedua juga sebetulnya pengajaran tentang iman. Ya, iman yang memegang solusi. Dan sampai pada akhirnya di pasal yang ketiga misalnya ada satu kejayaan iman, satu kemenangan iman, deklarasi iman. Iman yang memuliakan satu kepastian yang datangnya daripada Tuhan tentunya. Tapi waktu membaca pasal 1 dan 2, kemudian mengkomparasi dengan pasal 3, maka waktu pasal 1 dan 2, kalau nanti Bapak Ibu membaca, ada satu pergumulan, pertempuran seorang Nabi Habakuk. Kemudian masuk pasal 3. Habakuk menemukan satu peristirahatan yang indah, ada satu damai. Kalau dalam pasal 1, pasal 2 secara hati, Habakuk merasakan satu kegalauan, kegelisahan. Pasal 3 nanti kita akan menemukan kedamaian. Pasal 1, pasal 2, Habakuk akan betul-betul mengalami suatu penderitaan. Pasal yang ketiga nanti akan menemukan satu sukacita. Pasal 1, pasal 2 nanti kita akan diperhadapkan dengan satu teriakan Habakuk, ya, keluhan. Di pasal 3 justru bernyanyi. Ya, dia berdoa, pasal 1, 2 bergumul, menangis. Pasal 3 justru dia memuji, menyembah. Ada satu gendang kemenangan yang disampaikan di sana. Maka waktu memahami bagian sangat menarik sekali. Kemudian waktu pasal 1, 2 ada satu ketidaksabaran yang dinyatakan oleh Habakuk gitu ya. Allah, mengapa engkau tidak melakukan ini itu gitu ya. Waktu pasal 3 maka menemukan satu sikap kesabaran Habakuk. Aku akan menantikan Tuhan. Dalam pasal 1, 2 dia seakan-akan memaksa Tuhan, menginterogasi Allah. Pasal 3 dia seakan-akan betul-betul menundukkan diri, menanti jawaban Tuhan. Pasal 1, 2 misalnya menuntut keadilan. Kenapa nih? Kenapa? Pasal 1, 3 di sana sebetulnya nanti kalau teman Bapak Ibu membaca, maka menemukan ya Habakuk sebagai seorang yang meminta belas kasihan Allah, kemurahan Allah dalam murka Tuhan. Ingatlah akan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ya, pasal 1, 2 Habakuk seakan-akan terpuruk, jatuh, tenggelam di dalam pergumulan. Pasal yang ketiga nanti kita akan menemukan bagaimana Habakuk kemudian justru naik, melambung, ya tinggi. Ini suatu pengalaman iman yang luar biasa sebetulnya kalau kita memahami bagian ini. Ketika kita bicara Habakuk memang sangat indah sekali. Identitas Habakuk tentu tidak pernah dibeberkan secara terang benderang kecuali hanya di dalam suatu pernyataan bahwa dia adalah sebagai seorang nabi Allah. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak pernah mengungkapkan biografi seorang nabi ini juga. Walaupun demikian juga dengan beberapa nabi lain. Tetapi menarik, dia menyatakan tentang siapa dia sebagai seorang nabi. Sebagai seorang nabi maka penyambung lidah Allah. Sehingga ucapan ilahi, ucapan yang datang daripada Tuhan, ucapan yang disampaikan Allah melalui seorang nabi, dan tentang penglihatan. Oleh sebab itu, ketika bicara tentang siapa Habakuk ini, maka secara pengertian, arti dari Habakuk itu sendiri adalah pelukan kasih. Ya, pelukan kasih, kemudian menempel, melekat, berani. Ya, Habakuk seorang yang sebetulnya dalam doanya ini, ya, dalam tanda kutip, seorang yang sedang berdoa menginterogasi Allah. Doa kan ada doa yang mengucapkan syukur gitu ya, doa yang betul-betul
menaikkan segala syukur, syafaat. Tetapi doa Habakuk ini adalah bagaimana dia betul-betul menyatakan bagaimana sikap dia, relasi dia dengan Tuhan. Ya, kalau dalam Abraham dalam tanda kutip gitu bernegosiasi dengan Tuhan ketika ingin menghukum Sodom dan Gomora, maka dalam bagian Habakuk ini Habakuk juga mempertanyakan, tadi pertanyaannya juga berapa lama lagi, mengapa. Di dalam doanya Habakuk seakan-akan menjadi seorang yang sedang menginterogasi Allah. Ya, tentu dalam konteksnya tidak akan bukan untuk suatu penyangkalan Allah, tetapi melalui definisi ini, inilah relasi. Kalau relasi anak dengan orang tua dekat, relasi suami dengan orang tua dekat, kadang kita tidak takut untuk meminta sesuatu, tidak takut untuk mengatakan, terbuka saja begitu dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan sahabat. Ya, inilah kriteria dari seorang Habakuk. Dia bersikeras mendapatkan jawaban dari Allah, tetapi ketika jawaban yang Allah berikan, maka dia tidak menyukai jawaban yang dia dapatkan. Kita ingin minta sesuatu yang dari pertanyaan kita. Tetapi ketika pertanyaan itu diberikan jawaban, seringkali kita, saya nggak suka jawabannya. Saya tidak menyukai jawabannya. Ya, itulah Habakuk. Sebagai seorang pemeluk Tuhan, seorang yang memeluk Allah, tentu dalam tidak dalam konteks secara harafiah gitu ya. Ini bahasa metafor yang dipakai. Seorang yang memeluk Tuhan dengan erat, berpegang teguh pada Tuhan, dia adalah seorang yang betul-betul memiliki relasi dekat dengan Tuhan di zamannya. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, maka pemeluk Tuhan akan diberi beban oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika orang betul-betul hidup bergaul dengan Allah, justru di sana kemudian Allah memberi beban kepada mereka. Beban yang mana? Beban yang seperti apa? Beban yang pada Allah berikan kepada mereka. Ini menarik loh. Habakuk sebagai tempat atau orang yang dipercaya Allah untuk membagi beban Allah. Ya, ini kan umat Yehuda yang begitu jahat, berdosa dan sebagainya. Setelah zaman kepemerintahan Raja Manasye, lalu muncul Raja Yosia. Ya, Yosia yang mereformasi umat Yehuda, tapi setelah Yosia mati terbunuh, muncul kemudian raja yang membawa mereka untuk kembali ke dalam satu penyembahan berhala. Ini membuat Habakuk berteriak, membuat Habakuk diperlihatkan oleh Tuhan. Oh, ini loh Habakuk, kondisi umatku, aku memperlihatkan kepadamu. Ya, inilah kondisi kejahatan yang dilakukan oleh Yehuda. Sekarang aku memperlihatkan kepadamu. Dengan kata lain, mata Habakuk dipakai oleh Allah untuk melihat realita yang terjadi di dalam kehidupan umat. Maka sikap Habakuk seperti apa gitu ya? Kalau kita memperhatikan dalam keluhan, dalam doanya ini, ya Habakuk ya mereka akan menerima beban yang betul-betul hampir-hampir dapat dikatakan terlalu berat untuk dipikul. Hanya saja ya Tuhan tahu apa yang dapat ditanggung, dipikul oleh seseorang gitu. Jadi kalau Tuhan memperlihatkan kepada kita, kepada saudara, kepada saya beban yang berat, beban yang harus ditanggung dari orang yang di sekitar, ingat Tuhan menaruh cinta kasih itu dalam hati kita. Tuhan menaruh beban itu supaya kita melihat, membuka mata seperti Tuhan melihat. Ya, oleh sebab itu bagaimana beban Habakuk pertama melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Kejahatan itu sangat terang-benderang disampaikan di dalam ayat yang kita baca tadi, ya. Ayat 3 jelas sekali. Kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian. Kejahatan itu bisa dalam konteks di mana mereka kembali kepada satu penyembahan yang boleh dikatakan penyembahan yang tidak murni lagi kepada Allah, sekalipun mereka memang Yudaisme, tapi mereka juga tetap memiliki idol lain. Ya, seperti dalam zamannya yang dibasmi oleh Yosia adalah Yosia bagaimana kemudian penyembahan dewa-dewa Baal dihancurkan dan sebagainya. Ada satu kelaliman. Ada satu aniaya. Ya, dengan mudahnya manusia satu menganiaya manusia yang lain. Menindas seorang terhadap yang lain. Kelaliman dilakukan oleh pejabat, oleh pemerintah, dan bahkan
oleh tokoh-tokoh, imam-imam yang pada waktu itu juga mengalami satu kesesatan. Jadi jangan lupa bahwa bukan hanya pejabat-pejabat publik dalam konteks pemerintahan, kerajaan, tetapi juga dalam konteks keagamaan pun imam-imam seringkali mereka juga dalam tanda kutip bahasa yang dipakai saya bahwa melacurkan diri kepada ilah-ilah lain. Kekerasan, kenapa sampai terjadi kekerasan? Banyak hal yang menyebabkan kekerasan, ya, ketidakadilan sosial dan sebagainya terjadi. Akibatnya apa? Timbullah perbantahan, timbullah percekcokan, timbullah pertikaian. Ini dosa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Habakuk. Pertanyaan bagi kita, di zaman sekarang bukankah hal-hal yang demikian juga Allah perlihatkan kepada kita? Seperti apa kita menyikapinya? Bagaimana hati kita ketika kita melihat dosa? Ini Habakuk melihat orang, tetapi juga sebetulnya dalam perenungan ini kita juga diajak untuk melihat kepada diri. Dengan mudah kadang kita menghakimi, menuduh, mengangkat dosa yang banyak dari orang-orang yang kita lihat. Tapi sebetulnya di dalam pemahaman kebenaran Alkitab juga kita diajak untuk mengintrospeksi diri. Ya, supaya kita juga betul-betul hidup dalam bertumbuh secara pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, maka kekerasan, kejahatan, masalah, penjarahan dalam masyarakat Yehuda sebetulnya didefinisikan dengan 4 istilah yang menunjukkan kejahatan jahat di mana seseorang secara moral, etis, penindasan tetangganya di zaman itu juga sudah berlaku yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan. So itu ini sebetulnya mengingatkan kita dalam konteks kehidupan ya, kita akan bermasyarakat, kita juga makhluk sosial, sehingga bagaimana kehidupan kekristenan tadi seperti yang disaksikan oleh Pak Oscar juga sangat menarik ya. Terkadang kita geram begitu, kita marah terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, engkau tidak akan, ini perkataan Habakuk kepada Allah, engkau tidak akan menyelamatkan mereka. Seorang nabi menginginkan satu pembersihan, satu penyucian, satu pengudusan. Ya, pembersihan, teguran, dan bahkan kebangkitan di antara orang-orang yang akan mengembalikan mereka kepada satu kebenaran. Siapa lagi yang dipakai oleh Allah dalam tanda kutip? Selain orang yang betul-betul melekat dengan Allah, memiliki relasi yang kuat, yang indah dengan Allah, yang menempel pada Allah untuk membawa mereka, menyadarkan orang-orang yang berdosa tadi untuk kembali kepada Tuhan secara khusus. Karena Habakuk bicara kepada orang-orang Yehuda. Sebab itu beban Habakuk bukan hanya sekedar melihat kejahatan, tapi beban Habakuk juga betapa beratnya karena dia mendapatkan satu keheningan Tuhan. Tuhan seakan-akan silent, hening, membuat sang nabi berteriak, berseru. Tuhan, engkau tidak menjawab, engkau tidak memberikan satu respon atas permohonan. Bayangkan, ini seorang nabi, ya, ketika Tuhan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang silent terhadap permohonan, apalagi terhadap kita, misalnya nabi pun Tuhan, terhadap nabinya sendiri pun Tuhan terkadang berkata silent, ya, tidak berbicara, tidak menyatakan sesuatu yang harus pada waktu itu dinyatakan. Ada maksud, ada tujuannya. Tentu saja ketika Habakuk menangis, tangisan yang merupakan kata tolong, menangis. Ya, bagaimana sih kalau seorang menangis? Kadang kan tangisan itu membuat pilu, kan? Membuat terharu, kan? Tapi waktu Habakuk nangis, Tuhan tetap silent. Ya, kalau ada orang yang menangis, ada orang yang kemudian bersedih, bukankah hati kita sedih juga? Hati kita menangis, bukan? Tapi dalam bagian 5 Tuhan memperlihatkan kepada Habakuk, dia tetap tidak memberikan suara kepada Habakuk. Habakuk berteriak, ya, menjerit, tetapi Tuhan tetap tidak menjawab dia.
Ya, berapa lama aku harus menangis? Mencerminkan ketidaksabaran Nabi. Sering digunakan oleh pemazmur juga tadi sudah dianggap, sudah disinggung. Jadi yang mengungkapkan pemikiran yang sebetulnya sama tentang satu kebingungan, tentang silentnya Allah. Oleh sebab itu hukum kehilangan kekuatan, kehilangan keunggulan, dan tidak pernah muncul keadilan. Orang fasik mengepung orang benar, keadilan muncul terbalik. Hukum tidak berdaya dalam tanda kutip. Kenapa? Yehuda sudah tidak lagi hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bicara hukum kalau dalam konteks Israel tidak lebih dan tidak bukan mengacu kepada hukum yang ditulis oleh Musa. Tapi ketika umat tidak setia, maka ya apalagi yang mau menjadi kesaksian, apalagi yang mau menjadi berkat, yang ada menjadi celaan. Ya, hukum menjadi dingin, menjadi mati rasa. Itu tidak dihormati lagi, tidak diberi wewenang lagi. Ketika tangan tidak lagi berguna karena kedinginan. Ingat, efektivitas hukum dilumpuhkan. Dalam konteks zaman itu oleh tindakan koruptor, orang-orang yang mengkorupsi. Ya, para pemimpin Yehuda dan sebagainya itu pengkhotbah menulis bagian itu. Oleh sebab itu, mari ya dalam kitab Habakuk ini sebetulnya ada satu keluhan. Habakuk dia merasakan bahwa tampaknya Allah acuh tak acuh terhadap dosa Yehuda. Kecemburuan akan kebenaran dan mengetahui bahwa pelanggaran perjanjian memerlukan penghakiman, sehingga sebetulnya Habakuk menuntut penghakiman kiranya segera dilakukan. Karena pelanggaran terhadap hukum harus ada penghakiman. Habakuk mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Hadirlah dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari juga, kita terus diingatkan oleh Tuhan. Kita terus digugah oleh Tuhan ketika melihat situasi kejahatan, ketidakbenaran, seperti apa hati kita. Kita dipakai oleh Allah untuk menyadarkan mereka, menuntun mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Terima kasih Pak Heri, waktu saya 20:45.